Gini, Bapak ulas lagi ya, bahwa kalian nanti ada 3 paper. Paper 3, paper 3 is for practical. Ya. Paper 4 extended ya, extended apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu esai ya. Kemudian paper 5 itu adalah tentang analisis evaluasi tentang praktikum. Nah, kemarin Bapak sudah bahas-bahas tentang itu ya, paper 4 dan paper 5. Nanti lihat aja dari situ ya, atau lihat di tahun yang dekat. Itu kemarin kalau nggak salah Bapak ambil dari tahun 2019 ya. Ya, maybe ya kisaran 2019, 20, 21 nggak ada ya, 18. Nanti kalian pelajari di situ ya. At least sudah tahu apa namanya bagian utamanya ya. Nah, uh, kembali lagi tadi di paper 4 itu ada 2 chapter yang kalian belum lewati, tapi sebenarnya sudah gini ya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Ya, ada chapter tentang AC ya, alternating current. Itu pemulanya adalah tentang induksi elektromagnetik ya, yang kemarin Bapak bahas ya. Ini nih sebenarnya nih. Oh sorry, ini pendulum ya. Kok grafiknya kayak oh iya bukan ya. Ini rangkaian S itu mirip pendulum. Dia grafiknya grafik sinus. Sebentar ya, Bapak. Itu memang agak lambat ininya. Nggak tahu, nggak tahu laptop Bapak, nggak tahu softwarenya, nggak tahu internetnya. Nah, oke. Okay. Sambil diingat-ingat lagi ya, kita nggak buru-buru ya belajarnya, pelan-pelan saja yang penting dapat. Jadi rangkaian AC ya atau alternating current itu adalah voltage ataupun current yang di-generate dari perubahan elektro sorry perubahan magnetic flux linkage yang kemarin itu, yang ada gambar apa magnet kemudian kita putar ataupun kita gerakkan di sekitar medan magnet, di sekitar di sekitar coil. Nah, coil itu nanti akan terindus ya, terindus itu nanti membuat adanya arus eh, arus tegangan listrik ya. Dan arus tegangan listrik itu grafiknya seperti sinus. Kenapa? Karena dia kan ada maju mundur. Ya, kalau dalam generator itu dia diputar, maka ada nilai maksimum minimum. Yes, Ronan, silakan. Ronan mau toilet silakan. Nah, nah ini ya kemarin di sekitar 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu electromagnetic induction ya, dan minggu-minggu yang lalu Bapak jelaskan tentang pemula rangkaian SC ya. Nah ini guys ya, kenapa rangkaian SC itu sifatnya bolak-balik? Dia itu kan menciptakan listrik ya, itu dari gerak perubahan magnetic flux linkage yang diinduce ke dalam coil, ke dalam gulungan kawat, sehingga nanti ada fluktuasi naik turun ya. Nah fluktuasi naik turun itu yang kemudian apa namanya bentuknya adalah sinusoida ini ya, ini. Nah, flux linkage-nya kan nambah turun ya. Ini besar ketika mungkin dalam posisi sudut maksimum ya. Posisi sudut maksimum itu kan ketika dia perpendicular ya. Nilai sin-nya itu maksimum ya. Perpendicular means the angle is 90 ya. Sin dari 90 adalah 1 kan. Kalian sudah belajar math pasti udah mahir. Ya, sin 90 adalah 1 ya, maksimum. Dan minimumnya minimum di sini -1 ya. -1 itu sudut berapa tuh? Sin yang nilainya sudutnya -1 itu 270 degree ya.
Nah, gitu. Nah, ya, ini pembentuk dari rangkaian pembentuk dari AC. Nah, ini babnya ya, alternating current. Kayaknya sebagian, oh ini udah Bapak sebagian ya ada jejaknya nih. Oh, berarti udah nih. Eh, tapi kita masih di apa namanya di bagian depan-depannya. Nah, untuk melihat apa namanya ya eh, capture dari apa tegangan itu kita gunakan ini namanya katoda ray tube ya. Di sekolah tuh punya cuma nggak tahu rusak atau gimana ya namanya osiloskop ya. Jadi dia bisa mencitrakan tegangannya ya. Tegangan bolak-baliknya seperti apa. Nah, coba kita hitung-hitung nih ya. Hmm, kayaknya udah yang ini tentang oh ini guys Bapak baru ingat nih kemarin tiga ini nah sekarang empat ya karena ini model soal yang biasanya keluar itu adalah model seperti ini. Oke, kita solve ya number four. Alternating voltage ya V in volt ya is represented by the equation V equals to 300 sin 100 PT ya. Oke, Bapak ulang tulis dulu ya nomor 4. Wah, kok gede banget. Mudah-mudahan ini lancar ya. Alhamdulillah ini lancar. Nomor 4. Jadi V equals to 300 sin 100 VT. Nah, ini yang tadi Bapak bilang bahwa tegangan ataupun arus listrik itu dalam fungsi sinusoida ya. Amplitude sin something ya. Something itu sudut ya, theta ini. 100 pt itu theta. Nah, pertanyaan adalah what are the value VO W F for this voltage? Oke. Ini semi basic bukan basic juga ya di atas basic ya bahwa persamaan ini nih ya kita bisa nyatakan bahwa ini sebenarnya V ini adalah VO ya sin omega times T ya. Nah, sehingga kalau question A bertanya VO itu berapa ya samakan aja VO itu adalah yang mewakili 300 ya. Nah ini in volt gitu. Then dia bertanya tentang omega. Omega itu adalah angular velocity, sudut kecepatan sudut. Ya, angular speed, angular velocity. Ya. Omega ya ini, ya nilai 100 ini. Jadi omega, 100 pi ya, karena kan 100 pt, omega t, berarti omega adalah 100 pi ya gitu. Dan ini unitnya in radian second minus 1. Nah, kemudian dia tanya tentang terakhir itu frekuensi. Nah, frekuensi diambil dari omega. Omega itu 2 pi f. Aduh, aduh, aduh. Nah, ini formula omega ya. Kayaknya pernah kita bahas ini di itu apa namanya? Simple harmonic motion. On the simple harmonic motion. So from this we can decide that F equals to omega per 2 pi. Omeganya kan 100. 100 pi dibagi 2 pi. Jadi frekuensinya adalah 50 Hz. Nah gitu. Emang benar ini 50 Hz ya. Kalian kenapa sih bisa kesetrum ya? Ini karena frekuensinya frekuensi yang ada di rangkaian AC itu 50 Hz ya. Artinya
in in 1 second they have 50 rotation, 50 oscillation. Jadi dalam 1 detik dia bisa berosilasi 50 kali. Nah itu yang kemudian heartbeat kita itu nggak bisa beresonansi dengan itu. Heartbeat kita kan paling 1 detik ya, tap 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 gitu. Nah, ini sementara 50. Oke, ini ya. Jadi question 4 yang E ya. Nah, sekarang kita cek question B. Apa nih B nih? What is the value of V when t equals to 0.02 second? Recall that 150 in radians when you calculate this. Oke. Ya. Sekarang t kita masukkan as 0.02 second. Jadi formula yang atas V itu akan jadi bukan formula, sorry, equation yang ini sin ya 100 pi. Nah, t-nya kita ganti dengan 0.002 second. Nah, 300 sin ini 100 kali 0,2 0.2 pi. Nah, ingat guys, dia ngasih tahu ke kita kalau di dalam 100 pt ini dalam radians ya. Maksudnya gini, pi di sini itu bukan 3.14, tapi pi itu adalah 90 degree ya. 90 degree. 180 ya. Maksud di sini ya, yang ini bahwa pi-nya itu bukan yang 3, sorry, agak ngelag. Bukan yang 3.14, but pi di sini adalah yang 100 degree. 180 degree ya. Jadi pi ini kita ganti 180 0.2 ya. Bapak ulang lagi. 0.2 times 180 degree. Berapa sih itu? Jadi 300 sin 36. Harus pakai kalkulator ya. Sebentar. 300 kali sin 36. 300 times sin 36. 176. 176 volt. That's it. Nah, seperti itu ya. Antara Cedric and Ronan. Masih ada satu nomor lagi, masih yang C. Sketch the a graph to show complete circle of this voltage. Mana ya? Kalau kita gambar di gini. Sorry. Yang C. Ini kan voltage. Maksimum adalah maksimum 300. Ini V ya. Ini T. Ini negatif 300. Maka grafik sin itu kan dia start from zero ini. Nah gini. Kurang ke atas. Ini harus nyampe. Oh my god. Nggak bisa dihapus. Nge-lag lagi. Bentar ya. Bisa nggak dihapus ini? Ya tuh. Oke deh, gini yang benar yang atas ini ke sini. Ini begini. Jadi hijau.
Oh ini udah sebentar ya. Ah, rewel nih. Oke. Okay. Bapak ulang lagi. Ini 176 volt ya. Nah, ini grafiknya adalah maksimumnya 300 ya, start from zero. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, ininya berapa ya? Sebentar. Kalau satu periodnya itu ketika zero, hmm, T zero. Sebentar. Papa mau nyari ini ketika ini berapa ya? Dari sini. Uh, oh ya, kalian sambil ditulis aja ya. Ini berarti Bapak tuh komplit sih. Oh, tuh, tuh, tuh. Tuh dia minta tuh ya. Tuh, berarti ya, one, two. Ini T. Ya. Nah, Bapak akan cari T ini ketika dia zero. Zero itu berarti sin 100 VT. Nilai zero itu sin dari V. Sin V sama dengan sin 100 VT. Maka V equals to V, sorry, 100 VT. Oh, T equals to 1 over 100, 0.01 second. Oke, jadi ini guys, ini adalah 0.01 ya. Nah, ini 0.01. Ini adalah berarti di sini 0.005. Ini 0.015. Di sini 0.02. Nah, gitu. Karena one period ya, setelah ini Bapak hitung one periodnya adalah ini. Gitu. Oke, seperti itu Tara, Cedric, dan Ronan. Silakan kalau mau ditulis ya. Seperti biasa Bapak tunggu sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit. Sekarang di jam 9.01, nanti kita lanjut 9.06 ya. Oh ya, kita terus ya apa nggak recess, nanti kalau recessnya di 9.30 biar seperti biasa nggak terpotong. Oke.
Pak Carlos makan siang sama apa Pak Carlos? Hmm, nggak pesen makan. Hmm. Guru ya Bu. Hmm. Iya kalau di kau pesan, ya Pak Bismarck juga katanya. Kan itu udah bakmi ya. Bakmi itu buat makan pagi tuh sih. Terserah aja sih. Kalau maksudnya apa? Buat saya sih itu jadi makan siang saya, tapi ya nggak apa-apa. Saya mesenin buat teman-teman nggak apa-apa. Yaudah pesenin coba Bu Siska. Mau apa? Pengen apa? Saya sih pengennya Padang. Kadang. Iya, Nah, lihat ya. Padang itu ada semuanya sayur, Iya sih. daging gitu. Aku lanjut lagi. Ya, oke, Cedric, Ronan, Tara. Kita lihat berikutnya ya. Bentar nih. Minimal kalian sudah tahu bagaimana apa namanya ya, mendefinisikan suatu persamaan ke dalam beberapa kuantita yang diperlukan. Nah ini power DC ini bapak skip aja deh soal yang ini. Kita ke root mean square value ya. Jadi gini, pengertiannya adalah gini guys, apa yang kita ukur itu belum tentu apa real adanya. Ya. Kayak tegangan listrik ya, kalau kita ukur misalkan atau kita ukur ya 220 volt itu sebenarnya yang efektifnya. Nah, dan yang
realnya bukan kadang emang 220 ya, 220 root 2. Nah, ini nih ada, kita sebut root mean square, bahwa IRMS ya, ini IRMS, nah, itu adalah IO divided itu root 2 ya, atau jadi 0.70 0.707 IO ya. Jadi I root mean square ya, itu adalah IO divided root 2 ya. Atau IO sendiri adalah IRMS ya dikali akar 2 ya. Itu. Nah, kalau kita baca ini ya, the root mean square value of alternating current is that steady current which delivers the same average power as the AC to S resistive load. Nah, pengertiannya seperti tadi, bahwa apa yang kita um, ukur ya, apa yang kita measure itu ternyata bukan sama dengan aslinya ya, karena dia ini ada resistive load juga ya, ada hambatan yang ada di dalam dia. Oke, kita coba kita bahas-bahas number 7 ya. Number 7. What is the RMS value of alternating current represented in amps by equation? Nah, dari sini sebenarnya, dari equation ini ya, kita dapat I.O. I.O itu adalah 2.5 ya. I.O-nya itu adalah 2.5 ampere. 2.5 ampere. And then dia nanya IRMS ya. Ya tadi ya, I.O times root 2 times root 2 times 0.707. Ini adalah, oh my god, 0.707 I.O ya. Jadi kita kalikan aja itu dengan 2,5 ya. 0, sorry 2.5 divided root 2. Ini kok singkat error. 2.5 dibagi dengan akar 2. 1.76, 1.77. This is about 1.77 ampere ya. Nah, seperti itu. Ini ya formulanya. Nanti kalian kalau misalkan mau sekolah di dalam negeri, ya ini RMS itu kadang disebut sebagai I efektif. Ya, efektifnya berapa sih? Yang terpakai itu berapa? Gitu. Ya. Oke, question 8. Question 8 is about the main supply domestic consumer in many European countries has an ARMS. Yeah. Sorry. Of 230 volt. Yeah. Note that it's the RMS value which is generated with. Yeah. Not the peak value. Yeah, itu. What is the peak value of the supply? Nah, kalau ini kita terbalikannya. Yang ditanya adalah I.O. I.O berarti ya IRMS divided 0.707. Ya, kita bagi aja itu adalah kok ya. Sorry, ini V ya. Ya, sama aja ya, ini V. Either E or V, same thing about the formula. VO equals to VRMS ya, divided 0.707
So here is 230 volt divided 0.707. Kira-kira berapa itu? 230 dibagi 0,707, 325 point something. Bapak neglect aja yang point somethingnya ya. Ini kita round aja, dia adalah 325, 325 volt. That's it. Okay, done. Yeah, two question. Now question 9. Bapak baca dulu deh, perlu nggak? What is the average voltage dissipated when Oh, ini tentang power. Udah sekalian aja deh. Ya. Nah, ini power sebenarnya sudah ada di kelas berapa ya yang tentang electricity? Kelas 11 ya. But the power. Ya. Nah, on this question 9, yeah, what is average power dissipated when the sinusoidal alternating current with a peak value of 3.0 amperes flow through the 100 ohm resistor? Nah, ini gini masalahnya. Yang kita pakai adalah VRMS ya. Sorry. Kita harus mengarah ini. Sebentar, Bapak tulis yang given by-nya dulu deh ya. Karena bisa ketukar mana yang harus kita pakai. Number 9. Ini peak value berarti VO. Kok VO? IO. Current. IO kok VO. IO ya, itu adalah 3.0 ampere. Resistance nggak ada IO, VO ya, karena nggak ada nilainya, dia constant 100 ohms. Okay. Then kita dari sini aja guys. Yang kita gunakan VRMS ya. Betul kan? I-nya I juga IRMS. Nah, nanti pakai ini I square R. Oke. Power ya equals to I square R. Tapi I-nya adalah I root mean square. Square times R. Ya. Kalau kita masukkan tanpa mencari dulu ya, IRMS itu kan tadi 0 point ya, atau ini adalah IO divided root 2 square times R, atau seperti kayak IO square divided 2 times R. So ini IO-nya adalah tadi 3 ya, 3.0 square divided 2 and then R is 100. Hasilnya berapa tuh? Aduh, ini kok 3 kuadrat 9 ya. 9 ini 50, 9 kali 50, 450. 450 watt. Gitu. Gitu ya, Cedric, Rona, dan Tara. Sepertinya satu lagi ya. Coba kita satu lagi ya, biar full di sini. Number 10.
Number 10 is same about power dissipated. A sinusoidal voltage peak value 325 volt is connected across 1 kilo. Okay, given by this is VO, 325 volt, and then resistance, Bapak tulis in ohm ya, jadi 1000 ya. 1 kilo ohm means 1000 ya. What is RMS value of voltage? Okay, VRMS same thing with VO divided root 2 ya. Atau jadi 325 dibagi akar 2, atau sebenarnya dikali dengan ini sih guys, 0.707 ya. Ya same thing. Bapak karena pakai kalkulator aja jadi root 2 aja. 325 divided root 2 equals to 229,8. Sebutlah ini Bapak round off aja 230 volt ya. Dan ya. Yang E 230 volt. And then yang B, B ini use V equals to IR to calculate the RMS current which is flowing through the resistor. Oh ya udah, kita kalau cari IRMS ya dibagi aja kan V over R. Jadi VRMS divided R. Ini tadi 230 kita bagi dengan 1000. Jadi ya 0.320 ya ampere. Dan B question. And C question. What is the average power dissipated in this resistor? Power. Kita gunakan tadi aja langsung VI aja ini. Atau kita pakai I square R ya. I-nya sudah dapat 0. IRMS ya, 0.32 square times 1000. Ini berapa ya? Square dikali 1000. 52,8. 52.8 watt. C question. And the last one, what is the peak power dissipated in the resistor? Power peak berarti kita pakai VO. Nah, power peak ya, power peak itu pakai V square ya, V square, tapi V-nya V yang VO karena peaknya ya ini peaknya gitu, divided R. Jadi 325 ya ampun square ya divided 1000 berapa ya? 325 square divided 1000. Oh ya, 105. Peaknya itu sebenarnya ini guys, 105 watt. Oke, dan dan ya kalian masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Oke deh, tulis aja ya nanti setelah 6 menit ke depan. Ini sekarang 24 berarti 924
929 ya. Nanti kita foto dulu, setelah itu kalian boleh reses ya. Silakan Ronan, Cedric, Tara boleh ditulis ya.